Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Ginting. Di video kali ini kita akan membahas tentang deduksi alami. Nah, apa sih deduksi alami itu? Deduksi alami adalah pembuktian validitas argumen menggunakan aturan deduksi atau inferensi dan hukum ekuivalensi. Pembuktian yang dilakukan juga bertahap, langkah demi langkah, sampai diperoleh formula yang sama dengan kesimpulan argumentasi. Nah, jika diperoleh formula yang berlawanan atau negasi, dari kesimpulan maka argumentasi tidak valid. Kemudian, jika tidak ditemukan formula yang sama atau berlawanan, maka tidak dapat ditentukan validitasnya. Nah, di deduksi alami ini ada 8 aturan inferensi yang digunakan. Yang pertama yaitu menggunakan modus ponens, atau bisa disebut juga dengan kalimat jika maka. Nah, di contoh kalimatnya itu seperti, jika saya memiliki tiket, maka saya akan menonton konser aespa. Itu dalam premis satunya. Di premis keduanya, yaitu saya memiliki tiket. Itu bisa dibilang atau bisa dikatakan kondisi yang sedang terjadi. Kemudian di premis ketiga terdapat kesimpulan, yaitu saya akan menonton konser aespa. Nah, aturan yang kedua itu ada yang namanya silogisme hipotesis. Nah, contoh kalimatnya yaitu pada premis pertama, terdapat jika saya memiliki tiket, maka saya akan menonton konser aespa. Premis kedua mengatakan jika saya menonton konser aespa, maka saya akan melihat Winter. Nah, kondisi yang terjadi itu ada pada premis ketiga yaitu saya memiliki tiket. Dan kesimpulannya terdapat pada premis keempat atau bisa disebut kesimpulan bukan premis lagi, yaitu saya akan melihat Winter. Nah, di aturan inferensi ketiga itu ada konjungsi. Contoh kalimatnya yaitu pada premis pertama yaitu mengatakan saya memiliki tiket, dan premis kedua yaitu saya akan menonton konser aespa. Nah, kesimpulannya ada pada nomor 3 yaitu saya memiliki tiket dan saya menonton konser aespa. Yang keempat yaitu modus tollens. Contoh kalimatnya yaitu premis 1, jika saya punya tiket, maka saya akan menonton konser aespa. Premis kedua, saya tidak menonton konser aespa. Nah, premis kedua di sini dapat dikatakan sebagai kondisi. Dan kemudian yang ketiga kesimpulan, yaitu saya tidak memiliki tiket. Jadi dapat dikatakan, kondisi dan kesimpulan pada nomor 2 dan 3 merupakan negasi dari masing-masing variabel yang terdapat pada premis 1. Selanjutnya ada aturan inferensi yang kelima yaitu silogisme disjungtif. Contoh kalimatnya itu seperti premis 1, saya suka Karina atau saya suka Winter. Nah, kondisi itu dapat dikatakan pada premis kedua yaitu saya tidak suka Karina. Dan kesimpulannya adalah saya suka Winter. Nah, di bagian ini meskipun pada premis kedua itu merupakan negasi dari salah satu variabel pada premis pertama, akan tetap menjadi kondisi yang benar karena kita menggunakan disjungsi, yang dimana premis yang menggunakan disjungsi akan tetap bernilai benar ketika salah satu dari tiap masing-masing variabel itu ada yang bernilai true. Maka kesimpulan yang kita gunakan adalah bernilai true, yaitu saya suka Winter. Aturan yang selanjutnya adalah dilema konstruktif, menjadi aturan yang keenam, yang dimana contoh kalimatnya adalah premis pertama, jika bias saya Karina, maka saya akan membeli light stick. Premis kedua, jika bias saya Winter, maka saya akan membeli photocard. Nah, pada premis ketiga, terdapat kalimat yang menggunakan disjungsi di dalamnya, yaitu bias saya Karina atau Winter. Nah, pada kesimpulan juga akan menggunakan disjungsi, yaitu saya akan beli light stick atau photocard. Nah, masuk ke aturan yang ketujuh itu ada yang namanya penambahan. Contoh kalimatnya itu seperti saya suka Winter. Nah, saya suka Winter ini kan seperti kalimat yang menggantung gitu. Jadi kita bisa menambahkan seperti menjadi kesimpulannya itu saya suka Winter atau Karina. Kemudian selanjutnya ada yang namanya aturan simplifikasi. Kondisi ini menyatakan di mana dua variabel yang setara dapat dipilih dan disimpulkan menjadi satu kesimpulan saja. Di sini contoh kalimatnya adalah saya suka Winter dan Karina. Kemudian kesimpulan yang dapat kita tarik itu bisa saja saya suka Winter. Jadi Winter dan Karina di sini adalah setara.
Maka salah satunya dapat kita jadikan kesimpulan. Tahu nih, deduksi alami itu nggak cuman pakai aturan inferensi kan. Selanjutnya itu dia juga menggunakan hukum dasar ekuivalensi. Di sini kita menggunakan beberapa hukum ekuivalensi seperti hukum identitas, hukum tautologi dan kontradiksi, hukum idempotensi, hukum double negasi, hukum distributif, hukum De Morgan, hukum absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum negasi kuantor, kemudian ekivalensi implikasi, ekivalensi biimplikasi, kontraposisi, dan ekstraportasi. Teman-teman bisa lihat di slide untuk beberapa contoh penerapan dari hukum dasar ekivalensi yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Di sini saya menggunakan konteks konser aespa nih. Kenapa saya pilih konser aespa? Ya benar, karena saya memang suka aespa. Ini kita masuk ke soalnya. Premis pertama yaitu jika saya punya tiket, maka saya akan menonton konser aespa. Premis kedua, jika saya nonton konser aespa, maka saya akan melihat Winter. Yang ketiga yaitu kondisinya, saya punya tiket. Dengan kesimpulan yaitu saya akan melihat Winter. Nah, tugas kita di sini adalah membuktikan. Benar gak sih kesimpulannya itu saya akan melihat Winter? Jadi kita masukkan tiap premis ke dalam simbol logika yaitu T merupakan tiket, K merupakan nonton konser aespa, dan R merupakan melihat Winter nih. Jadi kita memiliki 4 nih. T implikasi K, K implikasi R, dan yang ketiga ada T, dan yang keempat sebagai kesimpulan adalah R. Nah, ini yang perlu kita buktikan. Nah, melihat dari soalnya, kita dapat mengerjakan soal ini dengan aturan inferensi yaitu silogisme hipotesis. Pertama adalah pada premis ketiga yaitu T, kita dapat dari T implikasi K, yaitu premis 1. Dan yang keempat sebagai kesimpulan R, kita dapat dari premis yang kedua yaitu K implikasi R. Jadi dapat dituliskan T implikasi K yaitu jika saya punya tiket, maka saya akan nonton konser aespa. Dengan premis kedua yaitu K implikasi R yaitu jika saya nonton konser aespa, maka saya akan melihat Winter. Kesimpulan yang didapat dengan menggunakan aturan inferensi silogisme hipotesis adalah T implikasi R yaitu jika saya punya tiket, maka saya akan melihat Winter. Nah, kondisi ini memenuhi di mana saya akan melihat Winter adalah hal yang perlu kita buktikan dan terbukti memang benar adanya pada soal kali ini. Jadi teman-teman, meskipun dalam contoh soal saya hanya menggunakan aturan inferensi silogisme hipotesis, bukan berarti hanya aturan inferensi saja yang dapat kita gunakan dalam deduksi alami ini. Pembuktian bisa kita gunakan aturan inferensi maupun hukum dasar ekivalen yang dilakukan bertahap langkah demi langkah sampai diperolehnya formula yang sama dengan kesimpulan argumentasi yang tepat. Jadi bisa kita pahami dari tiap contoh masing-masing aturan maupun penerapan hukum dasar ekivalensi dapat berpengaruh pada hasil yang akan kita dapatkan dalam deduksi alami ini. Sepertinya cukup sekian materi yang kita bahas kali ini tentang deduksi alami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Bye-bye.